Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ahlihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi ladin. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan keberkahan atas semua yang diusahakan. Baiklah sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang azas waris di dalam kompilasi hukum Islam. Pada video saya yang sebelumnya, saya telah membahas tentang azas egaliter. Bagi yang ingin memahami tentang azas egaliter dan belum menonton video kami, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk kali ini saya ingin membahas tentang azas waris, azas retroaktif terbatas. Retroaktif terbatas dalam KHI ini artinya adalah bahwa kompilasi hukum Islam ini yang diterbitkan pada tahun 1991 itu tidak berlaku surut atas pembagian harta waris yang sudah dilaksanakan secara real. Artinya secara real adalah bukan pembagian yang hanya di atas kertas, tapi sudah dilaksanakan pembagian secara real sebelum lahirnya kompilasi hukum Islam ini. Maka ahli waris penggantinya itu tidak dapat mengajukan gugatan lagi di pengadilan agama. Memang yang namanya orang mengajukan gugatan itu tetap diterima di pengadilan agama, karena pada prinsipnya hakim itu tidak boleh menolak satu perkara, tapi tetap diadili. Tetapi nanti jika keadaan seperti itu, maka gugatan pasti akan ditolak. Tetapi apabila sebelum lahirnya KHI, terus kemudian pewaris sudah meninggal pada sebelum lahirnya KHI, tetapi belum dilaksanakan pembagian waris secara real, itu setelah KHI ini lahir, maka bisa diberlakukan kompilasi hukum Islam ini. Jadi contoh realnya adalah begini. Misalkan sudah si orang tua, si ayah ini sudah meninggal dunia pada tahun 70. Kemudian pada tahun 70 itu dilaksanakan pembagian secara real. Jadi kalau tanah itu satu petak, itu sudah dibagi-bagi. Petak yang ke-1 sudah dibagi untuk anak yang ke-1, petak kedua untuk anak yang kedua, petak ketiga untuk anak yang ketiga, dan sebagainya. Dan pembagian itu sudah dilakukan secara real, dan masing-masing sudah menguasai. Nah, seandainya di dalam pembagian itu tadi ada yang melanggar azasnya, ada yang melanggar ketentuan KHI, misalkan anak laki dan anak perempuan bagiannya sama rata, nah itu sudah tidak bisa diajukan lagi gugatan pembagian waris ke pengadilan agama berdasarkan KHI ini, karena ini menganut azas retroaktif terbatas, sehingga pembagian waris yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya kompilasi hukum Islam, meskipun itu ada pelanggaran tentang
tentang KHI tidak sesuai dengan KHI, tetapi sudah secara real dilaksanakan, maka itu tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi seandainya pembagian itu belum dilaksanakan secara real, misalkan ayah ini meninggal pada tahun 80. Lah, sejak meninggalnya ayah tahun 80 itu tanah sawah misalnya yang satu petak itu belum dilakukan pembagian secara real, masih dikerjakan atau tanahnya itu masih digarap, sawahnya masih digarap oleh salah satu anaknya. Kemudian sampai salah satu anak itu tadi sudah ada yang meninggal dunia. Kemudian baru sekarang ini mau dilakukan pembagian harta waris tersebut. Maka pembagian harta waris jika dilakukan pada misalnya tahun sekarang 2023 tetap harus menganut kompilasi hukum Islam, sehingga hukum faraid tetap bisa ditegakkan di dalam hal ini. Itulah saudara sekalian yang dimaksud dengan azas retroaktif terbatas. Mudah-mudahan semua azas-azas ini bisa kita pahami bersama, karena azas itu merupakan prinsip. Jadi ketika kita akan menerapkan kaidah hukum waris, maka harus mematuhi azas-azas ini tadi. Sehingga walaupun pembahasan tentang azas-azas ini sangat membosankan, tetapi mohon sekali lagi, jika kita ingin betul-betul memahami, dapat melaksanakan hukum faraid, maka azas-azas ini panjenengan pahami bersama. Boleh ditonton berulang-ulang. Kalau penjelasan saya dengan menonton video ini tidak bisa menjadikan pendengar paham, ulangi lagi, tonton lagi videonya. Begitu saya kira. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.